Saat ini tidak terlihat loh Bapak seperti itu ya. Saat ini mereka cukup membawa satu map. Satu map. Mapnya juga tipis. Map. Dan ini pun bagian penting dari yang namanya modernisasi partai politik. Dan bahkan masyarakat bisa mengecek status keanggotaan partai mereka. Itu kuncinya kan kedaulatan rakyat. Ya. Dan kedaulatan rakyat itu teraktualisasi di dalam kantor di demo itu seingat masa lalu. Oh gitu Pak. Dulu di luar. Dulu di luar yang ke demo gitu. Sekarang sebaliknya yang menjawab. Ya Bapak ya. Iya. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Ketemu lagi kita di podcast KPU RI. Dan untuk episode kali ini tidak tanggung-tanggung kita kedatangan tamu spesial yang juga sebenarnya orang dari KPU sendiri tentu saja. Sambut siapa yang akan hadir sebagai tamu di episode podcast KPU RI kali ini. Tidak lain tidak bukan, beliau adalah Bapak kita sendiri, Bapak Idam Holik. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillah baik, senang sekali, terima kasih Bapak sudah mampir di podcast KPU RI. Ya, untuk episode kali ini teman pemilih kita akan bertemu langsung dengan anggota Komisi Pemilihan Umum yaitu Bapak Idam Holik. Beliau adalah Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Tidak lain tidak bukan karena di dalam minggu ini kita masih berada di tengah-tengah tahapan pendaftaran partai politik ya Bapak. Ya. Salah satu tahapan yang juga krusial, penting. Tentu semua tahapan itu penting ya Bapak, tapi hal ini juga penting diketahui karena teman pemilih selama ini mungkin saja di antara teman pemilih ada yang berpikir kalau pemilu itu ya hanya di hari pemungutan suara dan juga mungkin saat-saat kampanye. Ya Bapak ya, mungkin notisnya begitu. Nah, ternyata tidak ada tahapan-tahapan pemilu yang patut juga untuk diketahui secara mendalam oleh teman pemilih. Pak Idam, sebelum kita mulai cerita tentang tahapan pendaftaran partai politik, kita perlu disclaimer dulu kepada teman pemilih. Saat ini saya dan juga Bapak Idam berada dalam keadaan sehat dan kami melakukan podcast dengan membuka masker. Namun kru yang bertugas di balik kamera semuanya melakukan protokol kesehatan dan ruangan juga secara rutin dibersihkan dengan baik sesuai protokol kesehatan. Pak, bismillah ya Bapak. Siap. Bismillah, mudah-mudahan lancar ya. Bapak, boleh dong kita awali dengan membuka cerita dulu kepada teman pemilih. Sebenarnya apa sih tahapan pendaftaran partai politik ini Bapak? Ya, jadi tahapan pendaftaran partai politik ini adalah satu tahapan di mana partai politik yang berbadan hukum itu mendaftarkan diri ke KPU Republik Indonesia untuk mengikuti proses pencalonan menjadi peserta pemilu. Jadi selama 4 bulan mereka akan diproses mulai dari penyerahan dokumen pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual sampai dengan penetapan. Itu jadi waktunya lamanya 4 bulan. 4 bulan ya Bapak. Saat ini sekarang tanggal 5 Agustus 2022 ini sedang berada dalam rentang waktu pendaftaran partai politik. Ya, pendaftaran partai politik ini dibuka mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 14 Agustus. Selama 14 hari kalender. Jadi selama 2 minggu KPU itu tetap buka Sabtu. Iya. Ya. Tidak ada tanggal merah yang membuat kita libur, tidak ada ya Bapak? Tidak ada. Semuanya tanggal hari kalender. Hari kalender. Iya betul. Ya, semuanya hari kalender. Semua hari kalender. Jadi itu patut teman pemilih ketahui kalau sepanjang waktu sampai 14 Agustus nanti semua jajaran KPU dari segenap pimpinan ya Bapak, sampai seluruh jajarannya kita semuanya tetap kerja untuk melayani. Bapak, kalau jamnya sendiri itu kan kita ketahui ini juga untuk sekaligus meluruskan disinformasi nih di tengah masyarakat. Kalau jam pendaftaran itu kan agak ada kekhususan ya Bapak di akhir tahapan pendaftaran ini ya Bapak. Jadi masa pendaftaran itu atau waktu pendaftaran itu ada 2. Untuk rentang waktu tanggal 1 Agustus sampai dengan tanggal 13 Agustus itu waktu pendaftaran dibuka jam 8 pagi dan ditutup jam 4 sore atau jam 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Khusus di hari terakhir ya di tanggal 14 Agustus itu dibuka jam 8 pagi dan ditutup jam 23:59 waktu Indonesia bagian Barat.
Kenapa kami buka sampai larut tengah malam? Karena ini didasari dari semangat melayani. Agar kami bisa memberi pelayanan kepada partai politik yang sekiranya di rentang waktu tanggal 1 sampai 13 mereka belum daftar, di tanggal 14 mereka bisa daftar. Ya. Dan itu dilayani sampai pukul 23.59 ya, khusus dari terakhir Bapak. Dan yang terpenting teman pemilih nanti terus saksikan live streaming di YouTube KPU RI. Betul sekali. Kita menayangkan setiap hari ya Bapak. Ya, tujuannya untuk supaya masyarakat bisa sama-sama ikut menyaksikan dalam waktu yang sama ya Pak, real time. Apa yang terjadi di Imam Bonjol 29 Menteng itu juga yang langsung disaksikan ya Bapak. Ya. Teman pemilih seperti tadi Pak Idam sudah membagikan cerita tentang tahapan pendaftaran ini dan memang sangat krusial di mana ada sekian banyak partai politik yang ada di tanah air. Kalau kira-kira itu dari jumlah yang ada di tanah air dibandingkan dengan yang sudah mengambil akses atau yang sudah mendaftar itu berapa sih Pak angkanya? Dari 75 partai politik ya. Wow, 75 ya Pak? Ya, yang datanya itu diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada KPU pada tanggal 17 Februari 2022. Ya. Itu saat ini sudah mereka yang memiliki akun sipol ya, itu sebanyak 41 partai. 41 partai Bapak? Ya, 41 partai politik ya, mereka sudah punya akun sipol. Nah, akun sipol ini adalah sistem informasi partai politik. Nah, itu sistem informasi partai politik nih, seperti ini tulisannya ya teman pemilih. Jadi sipol ini digunakan untuk mengunggah dokumen persyaratan pendaftaran partai politik. Jadi semua dokumen itu diunggah ke dalam aplikasi sipol. Ya. Nah, ini juga sangat bermanfaat buat partai politik dari sisi manajemen data, data kepengurusan, data alamat kantor, profil partai sampai dengan keanggotaan. Jadi partai politik sekarang memasukkan datanya itu ke dalam sipol dan ini pun bagian penting dari yang namanya modernisasi partai politik. Iya. Karena kebutuhan digitalisasi partai politik itu sudah tidak bisa dihindari, termasuk begitu juga dengan tahapan. Jadi oleh karena itu ya, kita sambut baik kehadiran sipol dan kita jaga sipol ini karena untuk kepentingan masyarakat Indonesia. Betul. Boleh dibilang nggak Bapak dengan adanya aplikasi sistem informasi partai politik ini atau sipol ini lebih mempermudah gitu bagaimana partai politik mendaftarkan gitu? Ya, tidak hanya mempermudah partai politik tapi juga masyarakat. Karena akun sipol yang digunakan untuk mengunggah atau mengupload data dan dokumen pendaftaran ini juga dimirror ke website info pemilu. Oh iya, website info pemilu milik KPU ya Bapak? Ya, website info pemilu milik KPU yang dimana masyarakat bisa mengakses informasi dan bahkan masyarakat bisa mengecek status keanggotaan partai mereka. Bisa ya Bapak? Bisa. Oh jadi masuk ke website info pemilu tersebut. Ya. Kita bisa klik dan masukkan apa Bapak di laman tersebut? Ya, dengan cara menginput NIK, nomor induk kependudukan, dan KPU RI juga akan menjaga kerahasiaan data pribadi. Pasti, itu pasti. Jadi nanti pada saat input kita akan jaga kerahasiaan data pribadi tersebut. Nanti apakah mereka yang menginput tersebut namanya ada di dalam akun sipol sebagai status anggota partai politik atau ya, karena keanggotaan partai politik ini ya, untuk gitu diketahui. Ya. Betul penting untuk diketahui ya Bapak. Penting untuk diketahui apalagi di masa pendaftaran dan verifikasi administrasi. Ya, jadi ini juga harus disampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia untuk mengecek dan membuka website info pemilu. Nah, itu dia. Coba nanti teman pemilih sambil melihat tayangan ini coba sambil ketik infopemilu.go.id ya Bapak. Ya, di situ nanti bisa dilihat kalau berarti ini membantu segenap berbagai pihak, tidak hanya parpolnya, masyarakat luas juga ya Bapak ya, terus juga kita penyelenggara pemilu juga karena ini sekaligus bisa dipakai masyarakat untuk meyakini kalau misalkan merasa dirinya memang tidak ikut partai politik, kalau di situ dicek terjadi hal-hal yang berbeda dengan seharusnya dapat diluruskan ya Bapak ya. Ya betul. Nah, dicoba ya teman pemilih ya nanti ya. Nah, Bapak kemudian kalau ada sekitar 75-an. 75 partai politik, info dari Kemenkumham kemudian yang sekiranya dirasa akan mendaftar
sebagai calon peserta pemilihan umum 2024 itu kira-kira mungkin yang mengambil akses akun sipol tadi ya Bapak ya? Sebanyak 41 ya Bapak? Sampai hari ini. Sudah bertambah berarti karena kemarin 40 ya Bapak? Ya kemarin 40, sekarang sudah 21. Pertanyaannya apakah masih terbuka peluang? Kami akan buka pemberian akun sipol sampai dengan tanggal 14 Agustus. Oh begitu Bapak, jadi masih boleh kalau ada partai politik yang mau mengambil akses sipol. Kemudian mendaftarkan dengan hadir secara langsung dari rentang tanggal 1 Agustus kemarin sampai 14 Agustus nanti. Dan tentunya dokumennya harus diunggah ke dalam aplikasi sipol. Betul. Karena ini untuk kepentingan bersama, tidak hanya untuk kepentingan KPU, tapi juga kepentingan partai dan kepentingan masyarakat secara luas. Kepentingan masyarakat secara luas juga. Bapak terkait dengan sipol yang tadi diharapkan memang nanti lebih mempermudah pekerjaan dalam proses pendaftaran, tidak hanya parpol tapi juga bagi KPU sebagai penyelenggara. Kalau kita tarik mundur balik Bapak ke pemilu sebelumnya di 2019, memang saat itu partai politik ketika mendaftar itu membawa segenap berkas. Ya, banyak sekali. Fisik ya Bapak. Beratus-ratus kontainer, kontainer gitu. Iya. Satu partai itu mungkin mewakili jumlah provinsi kadang-kadang ya Bapak, 34 box gitu, ukurannya juga ada beda-beda. Saat ini tidak terlihat loh Bapak seperti itu ya. Saat ini mereka cukup membawa satu map. Mapnya juga tipis. Map kecil tipis aja. Tipis. Kayak seperti itu ya Bapak, yang teman pemilih lihat di media sosial kita kan ada penyerahan map itu. Hanya segitu. Ya, seperti orang seperti calon mahasiswa mau daftar ke perguruan tinggi. Betul juga ya. Betul juga ya Pak. Tinggal bawa satu map ya. Betul. Jadi itu isinya apa saja Bapak kalau di map itu? Pertama surat permohonan pendaftaran. Yang kedua itu surat rekapitulasi kepengurusan, alamat kantor dan keanggotaan ya. Sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang selanjutnya adalah surat pernyataan tentang keabsahan dokumen. Keabsahan dokumen yang diupload ya Bapak. Yang diupload ke dalam aplikasi sipol. Ya, itu ya Bapak, jadi cukup hanya tinggal satu map. Ketika sekarang nih masyarakat luas yang mungkin 1-2 kali melihat tayangan live di YouTube KPU RI Bapak, kemarin beberapa hari kita menerima kehadiran beberapa partai politik yang mau mendaftar, kok sekarang tidak ada lagi yang bawa dokumen diturunin dari kontainer, udah nggak ada lagi ya. Luar biasa, mudah-mudahan ini bisa menjadi upaya yang lebih efisien dan efektif ya Bapak dari penyelenggara pemilu bagi para peserta pemilu nantinya. Bapak, kita akan bicara lebih jauh lagi tentang pendaftaran partai politik ini. Teman pemilih jangan kemana-mana ya. Tetap di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Jangan kemana-mana. Teman pemilih, terima kasih ya masih bersama podcast KPU RI di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Masih bersama saya Reni dan juga tamu spesial kita Bapak Idam Holik, anggota Komisi Pemilihan Umum Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu. Bapak, boleh dong Pak kita kepo sedikit. Pak, sebenarnya apa sih Pak senangnya menjadi anggota KPU Pak, menjadi penyelenggara pemilu itu? Kenapa sih orang senang, atau apa keuntungannya, atau apa bagian happy-nya gitu Pak menjadi seorang penyelenggara pemilu? Ya, ini pertanyaan mudah tapi rumit dijawab. Karena saya harus meringkas memori saya, meringkas perjalanan hidup saya. Gitu ya Pak, yang panjang harus diringkas. Iya. Mangga tuh Pak. Ya, tapi nggak apa-apa. Iya. Jadi tahun 98 tuh saya terlibat dalam gerakan reformasi. Dan ini sebenarnya saya sudah mulai tahun 1990. 96 ya. 1996 sampai dengan 1998 saya terlibat dalam gerakan reformasi. Itu kan mahasiswa menuntut agar Indonesia betul-betul menerapkan demokrasi konstitusional. Ya. Dan kalau kita bicara tentang demokrasi konstitusional, itu kuncinya kan kedaulatan rakyat. Dan kedaulatan rakyat itu teraktualisasi di dalam pemilu. Tidak ada demokrasi tanpa kedaulatan rakyat. Karena apalagi negara kita kan negara yang berkedaulatan rakyat. Nah, hal ini kan termaktub eksplisit di dalam paragraf keempat Undang-Undang Dasar 1945. Dan pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat. Nah, itulah pasca gerakan reformasi, saya waktu itu sudah menjadi pemantau ANPREL. Oh iya. University Network for Free and Fair Indonesia. Dari tahun pada pemilu 1999. Pemilu pertama pasca reformasi. Pasca rezim Orde Baru. Pertama awal Orde Reformasi dari tahun 99.
Nah, terus di tahun 2023 ya KPU dibentuk. Nah, terus saya coba ikut seleksi. Ya. Tanggal 23 Juni 2003 saya terpilih jadi KPU di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Kabupaten Bekasi. Nah, sejak tahun tersebut, sejak tahun 2003 tersebut sampai sekarang saya tidak putus. Iya ya Pak ya, nyambung terus dari Kabupaten Bekasi saya menuju ke provinsi Jawa Barat. Jadi kalau dibilang berkarir, saya berkarir. Iya Pak. Dari tahun 2003. Dari 2003 Kabupaten. Tapi bisa dibilang sebelum secara legitimate sebagai anggota KPU penyelenggara pemilu, sebelumnya memang sudah terlibat di pemantau pemilu ya Bapak ya. Anprel. Tapi itu sudah lulus atau sambil kuliah Bapak? 99 itu saya waktu itu sudah menyelesaikan skripsi. Walaupun sambil demonstrasi, saya kuliah 3 tahun setengah. Cepet tuh Bapak itu. Nah, S1 ya? Iya, S1. Ya. Iya. Itu termasuk golongan yang jenius itu, maksudnya rajin, yang rajin Pak, mahasiswa rajin kan? Ya, rajin demonya iya. Iya Pak ya, betul juga. Iya betul. Memang itu masanya Bapak ya, ketika itu. Memang bagaimana mahasiswa bisa dibilang tidak hanya mengekspresikan diri, tapi menunjukkan nilai dirinya sebagai mahasiswa. Ya salah satunya waktu itu di reformasi 98 harus menunjukkan itikat baiknya sebagai mahasiswa ya Pak ya. Jadi kalau kantor di demo itu saya ingat masalah. Oh gitu Pak. Dulu di luar. Dulu di luar yang ke demo gitu. Sekarang sebaliknya yang menjawab. Ya Bapak ya. Ya Pak. Jadi ngerasa gimana Pak? Ya karena ini merupakan sebuah pilihan hidup ya. Passion saya bagaimana ingin terlibat dalam perkembangan demokrasi di Indonesia. Karena bagi saya negara akan maju, itu harus kuncinya demokrasi. Ya betul. Tapi kalau boleh ditambahkan sedikit highlight Bapak dari sisi personal, Bapak sebagai seorang idamholik yang memilih untuk berada tetap sebagai seorang penyelenggara pemilu dari tahun ke tahun semenjak 2003, bisa dibilang ya setelah lulus ya Bapak itu ya. Setelah lulus sekolah, apa yang membuat Bapak senang berada di pilihan ini? Tahun 2002 saya masuk program Pascasarjana Universitas Indonesia, jurusan Ilmu Komunikasi. Saya memahami bahwa demokrasi itu ya komunikasi. Nah, landasan bahwa demokrasi itu komunikasi? Pertama, dalam demokrasi itu ada gium dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Jadi prasa atau kata dari, oleh, dan untuk itu kan terjadinya proses komunikasi. Dan bahkan ada ilmu di Amerika yang mengatakan pada tahun 1930 bahwa politik is talk. Politik adalah pembicaraan. Nah, terus kalau kita bicara tentang demokrasi, itu intinya kan adalah individual freedom. Ya, kebebasan individual, kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, dan hal tersebut itu dijelaskan dalam konstitusi kita. Tahun 2002 itu semakin mempertegas bahwa saya harus berada dalam lembaga demokrasi. Selain memang gerakan reformasi yang membuat saya kalau negara ingin maju, dan membuat pandangan saya negara ingin maju demokrasi, maka saya terlibatlah di pemantau pemilu. Saya kuliah di S2 Komunikasi UI 2002 pada waktu itu, bahwa demokrasi itu ya komunikasi. Nah, maka kuncinya adalah bagaimana kualitas komunikasi. Jadi kalau kita ingin mengukur satu kualitas demokrasi, maka lihatlah kualitas komunikasi itu. Nah, sehingga kenapa yang namanya postur politik itu sangat berbahaya. Gitu Pak. Ya, seperti deadly virus, seperti virus mematikan. Ya. Karena politik pasca kebenaran itu, post-truth itu kan jalannya di komunikasi. Ya kan, karena disinformasi, hoax, dan lain sebagainya, hate speech dan lain sebagainya. Jadi kalau komunikasinya bagus, maka demokrasinya juga bagus. Dan bahkan di dalam demokrasi, lembaga pemerintahan ataupun lembaga non pemerintahan atau kuasi negara, ya, itu harus dituntut untuk memiliki kemampuan komunikasi yang efektif. Kenapa? Karena setiap saat harus dituntut untuk berkomunikasi. Apalagi Indonesia sudah punya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Nah, podcast ini salah satu tindak lanjut dan semangat keterbukaan informasi. Betul, iya.
Jadi di situ ya betapa kecintaan Pak Idam terhadap demokrasi memang sudah tertanam dari sejak awal, dari sejak pilihan pendidikan yang dipilih lebih khusus oleh Pak Idam ya. Dan itu terus kayaknya memang ya kalau memang sudah dari dalam hati memang sudah maunya di situ ya memang semua menjadi senang dan seru ya Bapak ya. Scorpio, follow your heart. Emang Scorpion ada tag itu Pak? Ada lagu. Oh ada ya. Waduh gimana? Saya kan generasi X jadi hafal lagu-lagu. Sebenarnya saya juga generasi itu Pak, cuma sok muda, sok nggak tahu. Iya. Scorpion sih ya. Follow your heart. Ya, follow your heart ya. Itu berarti dari situlah hatinya Pak Idam berada, memang berada di tengah-tengah masyarakat yang menggerakkan demokrasi dan terus mengkomunikasikan demokrasi dan memang berada sebagai penyelenggara pemilu adalah salah satu pilihan yang paling cocok ya Pak ya. Apalagi sekarang nih Indonesia menuju satu abad. Indonesia punya visi Indonesia Emas. Jadi untuk bisa mewujudkan visi itu kuncinya adalah bagaimana kita mentransformasi bentuk demokrasi dari tahapan konsolidasi ke tahapan pematangan. Pemilu serentak 2024 ini adalah momen yang sangat strategis, jadi milestone untuk kita melompat ke demokrasi yang lebih matang. Apalagi 20 Mei tahun 2023 itu tepat seperempat abad gerakan reformasi di Indonesia. 2023 20 Mei 2023 tepat seperempat abad gerakan reformasi Indonesia. Seperempat abad loh, bukan waktu yang singkat. Iya, lama loh itu. Iya, itu adalah hal-hal yang memang harus selalu diingat sebagai penanda rekam jejak itu ya Bapak. Ya, jadi pemilu ini momentum kita untuk membalikkan semangat reformasi. Artinya apa? Apa yang dituntut reformasi? Bahwa demokrasi Indonesia bisa menerapkan demokrasi konstitusional. Nah, demokrasi konstitusional itu apa? Ya kita kembali kepada dasar 1945, kita kembali kepada Pancasila. Betul. Nah itu, apalagi sekarang penyelenggaraan pemilu ini masih dalam lanskap politik pasca kebenaran. Jadi tantangannya berat. Itu ya Pak ya. Iya. PR-nya untuk mengusung pemilu ini menjadi seperti yang semakin ideal itu tetap menjadi tantangan bagi para penyelenggara pemilu ya Bapak ya. Iya. Luar biasa banget. Jadi sekarang teman pemilih makin tahu kan, makin kenal kan apa pilihan yang mendasari pilihan Bapak Idam Holik gitu, terus memilih untuk berada di jalur seorang penyelenggara pemilu. Bapak kalau bicara tentang hal-hal yang memang perlu diluruskan atau diketahui oleh masyarakat, memang sebaik-baiknya semua informasi kepemiluan ini kan kita berikan seluas-luasnya infonya kepada masyarakat ya Bapak. Termasuk bagi masyarakat yang semestinya ikut menandai saat ini kita berada di tahapan pendaftaran partai politik 1-14 Agustus nanti ditetapkan di Desember ya Bapak? 14 Desember. Ya, ini salah satu hal atau beberapa hal yang perlu dicatat oleh teman pemilih adalah diantaranya memang karena banyak sekali nih Pak partai-partai yang baru ya. Ya, itu berarti penting juga kan Pak teman pemilih ini semua masyarakat kita untuk juga mengetahui partai barunya apa aja gitu ya Pak ya. Ya. Perlu ya. Jadi saya sependapat ya dengan apa yang dikatakan Profesor Buat Hasan. Beliau mengatakan bahwa jika ingin demokrasi di satu bangsa itu maka kuncinya adalah budaya literasi. Jadi saya sependapat itu, jadi budaya literasi itu menjadi kunci dari kemajuan sebuah bangsa. Apalagi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di paragraf 14 mencerdaskan kehidupan bangsa. Iya. Nah, jadi ketika kita berpartisipasi, maka di sana kuncinya adalah literasi. Apalagi sekarang di era post-truth, literasi informasi, literasi politik itu sangat penting karena kalau kita akan jadi korban. Ya. Betul ya Pak ya itu ya. Jadi semakin banyak masyarakat meningkatkan kualitas literasinya masing-masing, itu akan membuat masyarakat juga ikut semakin terlibat dalam proses demokrasi ya Bapak. Dan ini akan berkontribusi pada praktik kita berdemokrasi, ya. Nah, oleh karena itu saya ingin mengajak pada teman pemilih melalui kanal YouTube KBRI maupun podcast KBRI ya, kita tingkatkan terus informasi kita berkaitan dengan kepemilikan karena informasi kepemilikan ini menjadi jantung
kita berdemokrasi. Tuh, teman pemilih, sudah diingatkan kita, jadi terus tingkatkan literasi. Literasi kan tidak hanya semata-mata membaca buku yang serius ya Bapak. Mengakses informasi. Mengakses informasi, termasuk informasi tahapan ini sekarang lagi tahapan apa prosesnya? Semua infonya terbuka lebar melalui semua platform media di Komisi Pemilihan Umum ya Bapak. Yang terpenting itu mengakses informasi di website, di platform media yang terpercaya. Iya. Karena sekarang ini kan masih banyak informasi-informasi yang hoax yang berseliweran, informasi yang tidak tepat dan sebagainya. Jadi nanti kalau berkaitan dengan mencari informasi kepemilikan, maka pertama bukalah website KPU Republik Indonesia. Yang kedua kanal YouTube KPU Republik Indonesia. Betul sekali. Ya kan? Yang selanjutnya itu informasi-informasi yang dipublikasi oleh portal-portal berita yang tersertifikasi oleh Dewan Pers. Betul. Nah, kalau misalkan ada portal berita ini kayaknya belum terverifikasi oleh Dewan Pers, kita harus berhati-hati, kita cermati, lalu kita cek lagi di beberapa portal yang sudah tersertifikasi oleh Dewan Pers. Kenapa? Karena untuk memastikan asupan informasi yang masuk ke dalam kognisi kita itu adalah informasi yang benar. Ya. Karena kalau analogi sederhana, kalau kita makan makanan yang nggak sehat dan bahkan beracun, toxic food, nah, tidak sekedar kita nggak nyaman badannya, tapi bahaya. Ya keracunan Pak. Keracunan bahkan tidak sekedar keracunan. Iya. Bisa mati. Coba ya kan, nggak ada dong yang mau mati karena informasi toksik ya kan Pak ya istilahnya. Informasi toksik ini bisa mematikan demokrasi. Kenapa? Karena dia merusak nalar orang. Yang harusnya berpersepsi benar ini menjadi tidak benar. Yang akhirnya pada akhirnya menimbulkan konflik sosial. Gara-gara informasi yang salah. Betul, lebih ngeri lagi Bapak, amit-amit kalau konflik sosialnya itu di dalam keluarga sendiri. Dan dahulu itu, dulu sebelumnya itu, karena persoalan kedewasaan dalam menerima itu, dalam kedewasaan menghargai perbedaan pilihan politik. Pasca pemilu presiden, saya sempat baca ada 525 keluarga yang cerai gara-gara pilpres. Astagfirullahaladzim. Itu serius Pak? Serius. Segitu se-Indonesia? Ya, itu dipublikasi oleh lembaga yang resmi. My God. Pada waktu itu ya, saya sempat baca itu. Iya. Itu juga sempat disampaikan oleh pejabat tinggi. Ya. Dan bagi saya ini kan tidak sekedar bahwa ini terjadi konflik, tapi pada persoalan kedewasaan. Ya. Kedewasaan kita berpikir. Betul. Ya, apalagi kita ini kan bangsa yang menghargai perbedaan itu bagian dari kemanusiaan kita. Betul. Harus mampu juga nih sekaligus sebagai pengingat kita ya teman pemilih. Nanti mulai masuk nih tahapan-tahapan yang semakin serius mendekati hari H pemungutan suara ya Bapak. Mulai ada calon A, calon B, calon C. Nah itu kita hati-hati hoax. Betul. Selain hoax, menyaring, kemudian juga itu tadi ya seperti Pak Idam tekankan tadi, kedewasaan kita untuk menerima perbedaan pilihan di sekitar kita gitu. Ya, luar biasa sekali teman pemilih, mudah-mudahan ada yang bisa disarikan nih semua yang sudah diingatkan oleh Pak Idam. Tapi jangan kemana-mana, kita akan tetap mengajak bercerita Bapak Idam Holik, anggota Komisi Pemilihan Umum, untuk teman pemilih lebih banyak lagi ketahui. Jangan kemana-mana, tetap di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, terima kasih ya tetap setia terus bersama dengan podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Masih bersama saya Reni dan juga tamu spesial kita untuk episode minggu ini yaitu Bapak Idam Holik, anggota Komisi Pemilihan Umum. Bapak, kita udah tiba di segmen NKCTP Bapak. Apa itu? Nanti kita cerita tentang pemilu. Seru kan Bapak? Iya. Bapak, jadi setiap tamu yang hadir di sini kita akan ajak untuk bercerita tentang memori kepemilikan mereka. Khusus untuk pimpinan KPU itu ini segmen yang mudah banget dan ditunggu-tunggu karena semua orang pasti ingin mendengar hal menarik apa yang pernah terjadi dalam kepingan waktu kehidupan Bapak sebagai penyelenggara pemilu. Bapak nanti akan ambil gulungan kertas di dalam fishbowl ini, kata-kata apa yang ada di situ, langsung Bapak ceritakan memori Bapak apa yang tertarik dari kata-kata tersebut.
tertarik lagi muncul. Nah, itu yang nanti dibagiin ke teman. Mangga tuh Bapak coba diambilkan. Satu dulu ya Bapak. Ada nggak? Iya ada, ada dong Pak. Mangga tuh Bapak dibuka. Iya. Ya nggak apa-apa Pak, itu mah biasa serpih-serpih. Balik Bapak. Ya asik. Sulit lupa. Iya, apa ya Pak? Kira-kira memorinya apa ya? Sulit lupa. Pengalaman apa nih sebagai penyelenggara pemilu atau dalam tugas-tugas kepemiluan? Apa yang sulit lupa? Ya pada saat rekapitulasi. Rekapitulasi Pak? Kenapa tuh? Ya karena pada saat rekapitulasi itu kita akan menghitung suara rakyat. Jadi disitulah yang akan menentukan mengenai pendistribusian kursi keanggotaan DPR, kursi keanggotaan dalam pemilu legislatif. Ya maksudnya ada alokasi kursi, misalkan kalau di kabupaten kota, ya. Betul. Dengan rekapitulasi itu kita akan mengetahui partai apa saja, ya, caleg siapa saja yang sekiranya akan memperoleh kursi di lembaga legislatif. Ya. Dan bagi saya tahapan rekapitulasi itu tahapan yang paling ditunggu-tunggu masyarakat. Ya, partai yang mereka dukung itu dapat perolehan suara berapa, caleg yang mereka pilih dapat perolehan suara berapa, begitu juga dengan calon perseorangan dipilih ataupun calon pasangan presiden, karena itulah yang dinilai. Nah, kalau di tingkat pusat ini kan biasanya kalau habis rekapitulasi adalah momen yang paling ditunggu masyarakat ini. Hasil akhirnya itu bagaimana? Iya, nah, pasti gitu. Dong Bapak. Iya, karena itu puncak. Ya, bagi masyarakat pada umumnya itu berarti siapa pemenang? Ya. Nah, gitu kan? Siapa pemenangnya gitu ya. Jadi itu yang paling membekas ya Pak. Hal yang sulit lupa adalah bagian di rekapitulasi itu tadi. Dan yang jelas pemenangnya adalah rakyat. Pasti dong. Iya. Pasti. Iya. Karena KPU ditugaskan untuk merekapitulasi suara pilihan politik. Ya. Nah, gitu kan. Jadi yang menang ya rakyat. Pada akhirnya harus rakyat yang menang. Iya. Dan itulah kenapa ketika kita dalam berpemilu kita harus dewasa. Siapapun yang meraih perolehan suara terbanyak, siapapun yang memperoleh apapun partainya yang memperoleh kursi terbanyak harus diterima dan harus didukung dengan cara kita mengakui hasil pemilu. Ya, betul. Iya. Karena itu hasil pilihan bersama. Ya, karena nanti implikasinya terhadap jalannya roda pemerintahan. Nah, itu ternyata yang bisa dibagikan dari memori yang tertarik dari sekian tahun Pak Idam sebagai penyelenggara pemilu. Ternyata itu yang sulit dilupakan ya Pak ya. Bagian rekapitulasi. Baik kalau gitu. Nah, teman pemilih, Pak Idam sudah membagikan nih cerita dari yang sudah pernah ada dalam kehidupan beliau sebagai penyelenggara pemilu. Sekarang kita akan minta Bapak Idam untuk menjawab pertanyaan dari beberapa teman pemilih yang sudah menitipkan di Instagram story-nya KPU Bapak. Ya. Ini sembari kita tapping, udah ada yang nanya nih. Bapak, ini sudah ada yang bertanya dari Kakak Vera.adisti. Yang KPU mau menanyakan tahapan KPU terkait sengketa pendaftaran partai politik. Boleh diceritain nggak Pak? Ini pertanyaannya melompat. Pak? Melompat ke 4 bulan ke depan. Iya. Ini pertanyaan masa depan. Masa depan. Iya Pak. Ya, karena sengketa terhadap proses tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik serta penetapan partai politik itu adalah sengketa proses. Ya, dan itu terjadi nanti pasca tanggal 14 Desember 2020. Telah ditetapkan. Ya, jadi saat ini kita masih dalam proses pendaftaran partai. Itulah kenapa saya sampaikan pertanyaan masa depan. Nanti. Buat nanti. Ya, kami KPU ya selaku penerima pendaftaran, kami akan bekerja dengan sebaik-baiknya dan kami juga akan mengajak pada rekan-rekan di provinsi dan kabupaten kota agar bekerja sesuai dengan aturan, ya, bekerja dengan penuh dedikasi dan berintegritas ya. Kenapa? Karena kalau kita bekerja dengan baik sesuai aturan, penuh dedikasi, ya, ini tentunya juga akan menjadi kekuatan kita. Ya. Apabila memang nanti ada sengketa proses. Ya. Karena
sengketa proses itu bagian dari hak politik partai. Nah, betul. Dan di setiap kali penyelenggaraan pemilu dalam pendaftaran partai politik, hal tersebut selalu ada. Dan pada tahun ini kami berupaya dan berkomitmen ya agar meminimalisir hal tersebut. Kuncinya adalah dengan kami mengkomunikasikan semua aturan kepada partai politik calon peserta pemilu, kepada publik secara luas agar publik berpartisipasi. Semakin banyak publik berpartisipasi terhadap tahapan pendaftaran partai politik serta verifikasinya, maka akan semakin berakuntabilitas. Itu. Betul sekali. Jadi kuncinya adalah partisipasi. Partisipasi, betul. Ya, jadi, nah udah dijawab ya kakak Vera ya, masih lama, harapannya sih memang semoga tidak perlu terjadi sengketa untuk pendaftaran partai politik ya Bapak. Ya, semoga demikian, tapi itu bagian dari hak politik partai politik calon peserta pemilu. Betul, kalau hak itu memang mau diwujudkan atau dipakai ya tidak mengapa, tetap akan Tapi tentunya kalau proses pendaftaran dan verifikasi serta penetapan partai politik dilakukan secara terbuka, karena keterbukaan itu adalah salah satu prinsip dari 11 prinsip penyelenggaraan pemilu yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 3. Dan kami KPU Indonesia berkomitmen melaksanakan prinsip keterbukaan, khususnya dalam keterbukaan informasi. Itulah kenapa setiap kali ada pendaftaran partai politik seperti nanti siang misalnya jam 2, ya, kita akan live streaming kan. Betul. Ditayangkan langsung. Nanti juga verifikasi kita sampaikan kepada masyarakat bahwa di rentang waktu ini ya kita akan melakukan verifikasi. Misalnya saat ini kan sedang berlangsung masa verifikasi administrasi bagi partai politik yang telah dinyatakan lengkap pendaftarannya. Dan hari ini masyarakat sudah mulai mengecek status keanggotaan partainya di website Info Pemilu. Itu bagian dari transparansi, bagian dari keterbukaan. Semua pihak mengikuti tahapan ini. Baik, terima kasih responnya ya Bapak. Untuk pertanyaan pertama, ada lagi nih Bapak, pertanyaan kedua memang tidak terkait langsung di pertanyaan tentang tahapan pendaftaran parpol, tapi juga memang bagian dari pendaftaran. Ini udah sering nih Pak ditanyain sama teman-teman nih dari Kak Sabit Maulana. Rekrutmen Badan Ad Hoc KPU mulai kapan nih Bapak? Ya, yang jelas penanya ini memiliki semangat berdemokrasi yang tinggi. Betul, pasti pengen terlibat. Saya ucapkan terima kasih ya buat semangat berdemokrasinya. Sebelum saya menjawab terkait dengan kapan akan dibuka pendaftaran Badan Ad Hoc khususnya untuk PPK dan PPS serta PPSLM di luar negeri, yang terpenting sekarang adalah di rentang waktu sebelum masa pendaftaran itu kita tingkatkan literasi hukum kita, khususnya hukum kepemiluan. Dengan cara misalnya membaca undang-undang pemilu, membaca PKPU, peraturan KPU, terus juga keputusan yang berkaitan dengan pendekatan teknis, karena literasi hukum ini jadi kunci agar seseorang bisa menjadi bagian dari badan. Karena nanti di PPK, di PPS ya, khususnya di PPK itu ada seleksi. Iya Pak ya, ada seleksinya. Ada seleksi, ada ujian tertulis. Nah sekarang bagaimana mau jadi badan ad hoc kalau tidak paham kepemiluan? Nah, kapan kami akan membuka pendaftaran badan ad hoc? Itu rencananya pada bulan November 2022 dan nanti mereka akan dilantik pada awal atau pertengahan bulan Januari 2023. Jadi tidak sekedar bertanya, tapi mempersiapkan diri. Betul sekali. Di sini lagi-lagi kuncinya adalah budaya literasi. Seperti itu. Makasih ya atas pertanyaannya. Iya, terima kasih Bapak sudah menjawab pertanyaan Kak Sabit Maulana. Memang ini pertanyaan favorit nih yang sering banget nih kita terima di semua platform media sosial KPU gitu. Ini menandakan antusiasme masyarakat Indonesia yang juga ingin terlibat sebagai penyelenggara ya Bapak. Semangat ya teman-teman untuk nanti yang mau ikut berbakti kepada negeri sebagai badan ad hoc PPK, PPS baik di dalam atau luar negeri. Mudah-mudahan semua semangatnya bisa kabul dan bisa sama-sama mendukung penyelenggaraan pemilu yang semakin baik ya Bapak.
Luar biasa banget. Thank you banget loh partisipasinya teman pemilih udah ikut bertanya langsung kepada Bapak Idam Holik. Bapak boleh dong satu pesan untuk teman pemilih di seluruh tanah air dimanapun berada. Apa pesan Bapak kepada teman pemilih semua yang lebih spesifik lagi terkait sekarang masih di masa tahapan pemilu untuk menuju ke 14 Februari 2020. Kunci keberhasilan demokrasi itu adalah partisipasi. Saya ingin mengajak kepada teman pemilih, ya, mari berpartisipasi aktif dan rasional. Berpartisipasi aktif dan rasional. Kalau aktif saja, kalau tidak rasional, repot juga. Nah, kenapa? Karena kita sedang berada dalam era post-truth. Jadi, saya ingin mengajak kepada teman-teman pemilih Indonesia untuk berpartisipasi aktif dan rasional, sehingga penyelenggaraan tahapan pemilu ini dapat berjalan dengan baik. Ya, salah satunya adalah agar bisa mewujudkan berpartisipasi aktif dan rasional perlu asupan informasi, perlu gizi yang bagus. Ya. Maka dari itu sering-seringlah buka website KPU, sering-seringlah buka kanal YouTube KPU RI. Kalau ingin cerdas. Mantap. Ya baik teman pemilih, itu ya pesan yang sudah diingatkan oleh Bapak Idam Holik. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik oleh teman pemilih, mengingat kita sama-sama bersemangat untuk merayakan demokrasi di tanah air ini. Dan tidak bisa disangkal pemilu adalah bagian dari sejarah demokrasi yang memang patut untuk selalu diabadikan, dan kita harus selalu ikut mengambil peran di dalamnya. Pak Idam, terima kasih sudah mampir di podcast KPU RI dan sudah menyapa teman pemilih semua. Sehat-sehat selalu ya Bapak. Ya, nanti kita ketemu lagi, Bapak mampir lagi ke podcast ya. Harus pasti. Terima kasih waktunya Bapak. Terima kasih. Dan teman pemilih, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktu untuk mengikuti obrolan seru di podcast KPU RI bersama Bapak Idam Holik, anggota Komisi Pemilihan Umum. Untuk itu, teman pemilih, nantikan terus episode dari podcast KPU RI di minggu-minggu depannya, minggu berikutnya lagi, yang pasti dengan tamu yang tidak kalah serunya. Tetap nantikan selalu update informasi kepemiluan hanya dari semua platform media sosial di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai ketemu lagi. Dadah.